Siapa sih yang nggak tahu aplikasi TikTok zaman sekarang? Kalau belum tahu, sini kami jelasin. Jadi di aplikasi TikTok ada satu fitur yang namanya TikTok Affiliate. TikTok Affiliate adalah strategi promosi produk melalui kreator TikTok, di mana kreator mempromosikan produk menggunakan link affiliate dan mereka akan mendapatkan komisi dari setiap penjualan yang terjadi melalui link tersebut. Berikut ini adalah penjelasan dari kami untuk memulai dan menggunakan TikTok Affiliate. Yang pertama, fokus pada profil TikTok. Fokus pada profil TikTok berarti membangun tampilan, identitas, dan profil TikTok yang konsisten dan menarik agar meningkatkan kepercayaan audiens, membuat pengunjung tertarik untuk mengikuti akun, dan menjadi pusat kampanye digital marketing yang berjalan secara organik dan berbayar. Kemudian, elemen profil TikTok yang perlu diperhatikan juga yaitu yang pertama, username dan nama profil. Gunakan nama merek yang mudah dicari. Hindarilah penggunaan nama yang sulit dieja. Yang kedua, foto profil. Gunakan logo yang visual yang jelas. Juga buatlah logo yang simpel dan menarik untuk dilihat konsumen agar dapat tertarik mengunjungi profil toko. Yang ketiga, bio profil. Dengan menambahkan bio profil, konsumen dapat mengenali kita secara cepat dan mudah dengan barang yang ditawarkan. Usahakan untuk menggunakan kalimat yang ringkas dan sesuai dengan gaya target audience. Juga tambahkan dengan call to action, yaitu ajakan ringkas agar konsumen dapat berminat dan tertarik untuk mengunjungi profil toko. Contoh seperti, cek produk terbaru kami, follow TikTok kami untuk produk yang menarik. Yaitu ada rumus cara agar konten itu FYP, yaitu pertama ada AIDA, itu merupakan singkatan dari attention, interest, desire, and action. Jadi yang pertama, apa sih itu attention? Yaitu perhatian, yaitu dari 0 sampai 3 detik pertama, itu pakailah hook yang menarik. Kalian harus tahu ini, atau jangan salah satu produk terlaris bulan ini, atau bisa gunakan sebagai juga gunakan tulisan di layar agar mata penonton fokus. Kemudian yaitu ada interest, yaitu tampilkan masalah audience. Yang ketiga ada desire, yaitu tawarkan solusi melalui produk atau jasa Anda. Terus yang terakhir ada action, yaitu tambahkan call to action atau CTA seperti cek link di bio, terus komen untuk info atau follow untuk tips lainnya. Itu ajakan ringkas agar konsumen dapat berminat dan tertarik untuk mengunjungi profil toko. Kemudian selanjutnya ada durasi ideal, yaitu berapa sih durasi waktu yang pas supaya kita membuat konten video yang menarik dan cukup untuk kebutuhan konten kami. Yaitu pertama, yaitu 7 hingga 15 detik untuk video hard selling, yaitu biar supaya kita jualannya secara langsung dan secara konsisten dan otomatis menarik para penonton untuk melihatnya secara cepat. Terus kemudian yaitu 15 hingga 30 detik untuk edukasi soft selling, yaitu untuk pembuatan video yang dimana video itu menjelaskan secara singkat mengenai deskripsi barang-barang yang dijelaskan oleh video. Yang terakhir juga yaitu hindari durasi terlalu panjang jika audiensmu belum terlalu kenal dengan akun yang kita jelaskan mengenai produk yang kami jelaskan. Terus kemudian yang terakhir yaitu juga dengan menambahkan hashtag, yaitu gunakan kombinasi yaitu hashtag besar, yaitu misal FYP atau hashtag for you, yaitu hashtag ini merupakan cara supaya kita dapat memikat para penonton untuk melihat video-video kami dengan cepat dan lebih ramai untuk ditonton. Kemudian pada poin ketiga yaitu adalah influencer marketing. Influencer itu memiliki peran yang besar pada TikTok. Mereka dapat digandeng atau mempromosikan produk dan layanan sehingga mencapai audiens yang lebih besar dan lebih cepat dikenal pada pengguna TikTok. Kemudian cara kerja influencer marketing ini ada 4, yaitu yang pertama, brand itu memilih influencer yang sesuai dengan target market mereka.
Kemudian influencer membuat konten seperti foto, video atau story TikTok terkait produk atau brand. Kemudian yang ketiga, stepnya influencer membagikan konten ke audiens mereka. Dan yang keempat, audiens terpengaruh dan mencoba membeli produk karena kepercayaan kepada influencer yang telah dibangun. Kemudian keuntungan influencer marketing ini dengan dipromosikannya akun TikTok penjualan, maka kita akan mendapatkan keuntungan seperti meningkatkan interaksi seperti like, comment, dan share. Kemudian memperluas jangkauan pasar dan biayanya lebih efisien. Kemudian membantu citra brand dengan lebih cepat. Kemudian jenis-jenis influencer ada 4 juga, yaitu yang pertama nano, itu sekitar 1-10 ribu followers. Itu engagementnya bisa dibilang lumayan tinggi dan cocok untuk budget yang terbatas. Kemudian yang micro itu sekitar 10.000 sampai 100.000 followers. Itu target marketnya lebih spesifik karena lebih tinggi dan naik satu level dari yang level nano tadi tersebut. Kemudian yang makro ini sekitar 100.000 sampai 1 juta followers, jangkauannya lebih luas dan bisa dibilang rate-nya lebih tinggi lagi. Kemudian yang terakhir ada yang namanya mega, itu sekitar 1 juta followers atau lebih, cocok untuk brand awareness yang besar atau produk-produk yang memang harus dikenal oleh masyarakat dan produk-produk yang di-develop oleh perusahaan besar gitu. Ya, kemudian pada poin 4 ada iklan berbayar, yaitu TikTok menyediakan berbagai opsi iklan berbayar seperti di iklan halaman utama TikTok, kemudian iklan hashtag dan brand konten. Dengan kita membayar TikTok untuk mempromosikan video kita semakin untung karena kita bisa reach penonton yang kita inginkan dengan menyesuaikan budget dari yang sudah kita siapkan sendiri. Metode ini sangat membantu para penjual karena bisa menjangkau banyak penonton dan menjangkau lebih banyak pembeli dan mempercepat pembelian karena barang yang bisa viral. Dengan adanya FYP di TikTok dan lebih merich banyaknya pembeli dan banyaknya penonton untuk melihat produk kita. Oke, selanjutnya ada analytics and targeting. Jadi apa sih itu? Itu ada sebuah fitur yang disediakan oleh TikTok yang dimana di dalam sebuah video jika kita setelah memposting itu memiliki seperti insight yang ada di Instagram yang biasa kita lihat di feed atau di mana ada titik 3, itu kita bisa melihat seberapa banyak sih penonton yang menonton postingan kita, seberapa banyak sih like yang kita dapat, seberapa banyak orang yang men-share ke orang-orang yang lainnya. Jadi tidak hanya di situ aja, kayak bisa menampilkan jumlah tampilan, interaksi, dan juga konversi. Oke, yang selanjutnya fitur ini juga sangat membantu untuk para seller, terutama pada influencer yang bisa mempromosikan barang mereka, entah dari produk mereka sendiri atau affiliate. Jadi penonton itu juga dianalisis supaya kita bisa tahu dan mengevaluasi konten kita itu di mana sih yang disukai oleh penonton, dan juga apa yang harus kita perbaiki dengan konten kita supaya orang itu mau menonton dan juga informasi yang kita sampaikan itu tersampaikan dengan baik oleh kita ke penonton, dan juga produk yang ingin kita sampaikan itu juga terkenal dan juga mudah dikenal oleh orang banyak. Nah, dan juga dari fitur ini kita bisa mendapatkan sebuah feedback dari TikTok sendiri, yang dimana penonton bisa komen, bisa like, bisa memposting ulang dan sebagainya. Dan juga fitur ini itu membantu untuk kita selalu berkembang karena fitur ini hanya menampilkan kita hasil dari insight yang kita dapatkan dari konten tersebut. Oke, selanjutnya ada kolaborasi, yang dimana ini adalah poin terakhir dari pertemuan kita atau penjelasan kita. Oke, kolaborasi itu apa sih? Kolaborasi adalah sebuah kerjasama antara dua pihak atau lebih, yang dimana juga kita ada pembahasan dalam TikTok ini. TikTok juga berkolaborasi dengan YouTube, dengan Instagram, dan lain sebagainya untuk memperluas jangkauan penonton, like, ataupun pengikut kita. Nah, ini adalah sebuah fitur yang menguntungkan sekali untuk influencer atau orang yang mempromosikan barang atau mempunyai barang untuk memperluas marketnya. Jadi orang yang mempunyai barang itu bisa lebih cepat terjual barangnya, bisa mendapatkan untung yang lebih banyak, dan juga mendapatkan viral
atau barang yang lagi hype sekarang bisa terjual banyak dan laris. Oke, mungkin bisa menambahkan jumlah penonton dan juga memperkenalkan produk ke masyarakat luas. Mungkin sekian dari penjelasan kami mengenai TikTok yang dimana untuk mempromosikan sebuah barang atau sebuah konten. Semoga dari penjelasan kami ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan juga teman-teman bisa memulai untuk membuat konten untuk mempromosikan barang ataupun itu dan juga bisa mendapatkan pendapatan dari TikTok tersebut. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.